Saya mulai saja. Ya. Rencana disertasi saya berjudul Penanaman Pedagogi Perdamaian untuk mengembangkan sikap anti kekerasan di sekolah dasar di wilayah Surakarta. Prinsip dasar dari Peace Education adalah komitmen hidup damai untuk mengatasi budaya kekerasan yang muncul di masyarakat serta tumbuh di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya menciptakan negatif peace dan positif peace, baik itu pencegahan maupun membangun sikap damai. Secara konseptual, Peace Education itu adalah upaya untuk melawan keberadaan kekerasan baik struktural, ketidakadilan yang melekat, dan kebutuhan untuk mendidik baik bagi guru maupun bagi siswa. Apa yang terjadi? Ada beberapa problem yang sudah saya uraikan di dalam latar belakang, diantaranya adalah adanya indeks kekerasan di masyarakat Indonesia yang meningkat dari tahun 2014 ke 2018 itu mengalami peningkatan sekitar 0,9%, dan di tahun 2022 ini datanya belum keluar. Kekerasan yang terjadi di daerah-daerah itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian kekerasan-kekerasan yang terjadi di masyarakat itu sebagian besar juga melibatkan anak-anak usia sekolah. Dan ada banyak data yang bisa kita rujuk bahwa kekerasan-kekerasan sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah. Dan mungkin yang terakhir di tahun 2022 ini kita melihat ada 2 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren ya di Jawa Timur, dan yang terbaru ada di pesantren di Jawa Timur juga yang sampai menyebabkan siswa itu meninggal. Nah, kemudian dari semua itu kita belum melihat sekolah itu difungsikan untuk menangani kekerasan yang terjadi. Yang ada adalah kecenderungan bahwa kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh siswa itu dianggap sebagai kenakalan biasa yang tidak membutuhkan upaya yang lebih serius lagi. Nah, oleh sebab itu maka pada penelitian saya ini ingin mengkaji terkait bagaimana upaya yang sudah dilakukan sekolah dalam menanamkan pedagogi perdamaian. Di samping itu juga ingin mengetahui bagaimana pengetahuan dan juga kesadaran guru dan kepala sekolah akan peran sentralnya dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah mereka. Kemudian penerapan pedagogi perdamaian mungkin sudah dilakukan di sekolah, meskipun bentuknya belum spesifik seperti konsep sekolah Peace Education, tetapi bentuk-bentuk itu belum tergambarkan secara konseptual dan belum dilakukan secara sistematis. Sehingga penelitian saya ini nanti akan berfokus pada mengeksplorasi lapisan sekolah yang ada di Surakarta, baik untuk narasi kekerasannya maupun cara penanganan kekerasan melalui pembelajaran. Sehingga rumusan yang saya susun ada 5. Yang pertama, bagaimana narasi kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana persepsi kepala sekolah dan guru tentang kekerasan. Bagaimana peran kepala sekolah dan guru dalam menanaman pedagogi perdamaian. Yang keempat, bagaimana pendekatan pedagogis yang terstruktur terhadap kekerasan di sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah bagaimana pola pendidikan
perdamaian yang ada di sekolah dasar di lingkungan Surakarta. Yang merujuk pada rumusan tadi, maka tujuan penelitiannya juga ada 5, yaitu menarasikan bentuk kekerasan di sekolah dasar, kemudian mengetahui persepsi kepala sekolah dan guru, kemudian menguraikan peran kepala sekolah dan guru, mendeskripsikan pendekatan pedagogis yang terstruktur, dan yang terakhir adalah menskemakan pola pendidikan perdamaian di sekolah dasar di lingkungan Surakarta. Nah, manfaat yang ingin dicapai ada 3, yaitu manfaat teoritis. Dari penelitian ini nanti diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan pengarusutamaan pendidikan dan pembelajaran perdamaian di sekolah dasar yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi sosial budaya di Surakarta. Nah, melalui gambaran itu nanti diharapkan pola-pola penanaman pedagogik perdamaian itu dapat diimplementasikan di sekolah. Kemudian manfaat untuk kebijakan dari kajian etnografis, maka hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu landasan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan satu kebijakan yang lebih serius untuk menanamkan sikap hidup damai ini dan mereduksi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah dasar. Yang ketiga adalah manfaat praktis, yaitu dapat digunakan oleh sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan perdamaian dan sekaligus dapat digunakan oleh guru dalam menanamkan pedagogi perdamaian di dalam pembelajaran di kelas. Saya kira ini bab 1 yang bisa saya sampaikan teman-teman dan Pak Profesor Nurwangid. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, ya, dari Pak Haryanto sudah pamit ke saya sejak kemarin, hari ini tidak bisa, makanya hari ini yang mendampingi saya. Itu mungkin dari teman-teman dulu ada komentar untuk bab 1-nya Pak Najib Habibie ini. Silahkan, jika ada. Harusnya ada itu. Monggo teman-teman. Ya, tentunya masih banyak kekurangan dari bab 1 saya. Sepertinya belum ada ini, Pak. Belum ada ya teman-teman ya. Nanti kalau ada japri ya. Prof, sepertinya belum ada yang menemukan. Belum, dari saya dulu, nanti semoga yang lain nanti memberikan tambahan. Ada beberapa catatan saya, bab 1-nya Pak Wahdan Najib Habibie ini ya. Terdengar ya suara saya ya? Ya jelas, Prof. Terdengar, Prof. Prof. Terdengar. Yang pertama dari tata tulis dulu ini Pak Najib ya. Dan untuk semuanya saja ini. Jadi tulisan ilmiah, karya ilmiah itu di mana-mana sifatnya netral ya. Oleh karena itu tolong hindarkan penggunaan kata-kata ganti ya. Mulai dari mereka ya, kami, penulis, itu saya baca itu masih ada banyak itu ya, kita, silakan nanti. Biasanya kalimatnya dibuat pasif,
Kalau kalimatnya pasif nanti otomatis itu hilang. Caranya begitu, ya. Cara mengekspresikannya begitu. Terus yang kedua, diksinya, Pak. Ini, jadi saya share. Sudah kelihatan? Baru proses. Ya, sampun. Sampun. Ya, sebentar. Ya, ini diksi yang saya maksud ini, kalau dibaca misalnya di alinea kedua ini ya, pendidikan perdamaian bertujuan untuk menekankan perdamaian negatif. Nah, ini kan malah jadi ini nggak pas ini ya. Mungkin kebanyakan ini ya, kannya saja untuk menekan saja mestinya, menekan perdamaian negatif yang mencegah konflik, kekerasan dan intimidasi. Dan di sisi lain, perdamaian positif yang memperhatikan, saya tidak tahu ya, tapi menduga kalau ini terjemahan tidak pas kalau pembangunan ya, karena di sana developing biasanya. Jadi terjemahannya mestinya ini jadi memperhatikan pengembangan, bukan pembangunan terjemahannya itu ya, pengembangan keadilan yang berkelanjutan. Nah caranya begitu. Jadi tolong kalau ambil dari sumber asing diterjemahkan, disesuaikan dengan konteks kita gitu ya, biar bahasanya mungkin lebih, diksinya lebih enak ya, gitu. Kemudian ini bawahnya juga selanjutnya, pendidikan perdamaian juga dimaksudkan melatih seseorang keluar dari zona kekerasan, kedengkian, balas dendam, ke zona saling mendengarkan, memaafkan, dan secara individu atau kolektif. Nah, menapaki jalan keras, malah menapaki. Jadi kurang satu kata dari menapaki jalan keras, nah, itu jalan keras menuju kerjasama saling pengertian. Nah, itu caranya diksinya kayak begitu diperhatikan. Oke, itu dan yang lain-lain nanti silahkan diperhatikan. Oke, itu di diksi yang saya maksudkan itu. Terus begini, dari latar belakang ini, yang ingin saya sampaikan lagi adalah biasanya di bagian awal ini akan cerita, ya ini sudah disampaikan kondisi-kondisi kekerasan yang ada itu ya. Memang di sini sudah disampaikan, nah, terutama di sini ya, misalnya ini di halaman berapa ini? Halaman 7 ya. Surakarta sebuah wilayah bla 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 bla. Bagian akhir di situ biar nampak lagi deh, saya share-in aja. Ya. Sudah kelihatan? Ya, sampun. Sampun. Ampun, Bro. Pak Najib sudah? Ya, sampun, Pak. Sudah. Halo Pak Najib? Sudah, Pak. Nah, saya yang punya proposal ini. Ya. Oke, ini yang disampaikan sementara kekerasan terhadap anak periode yang sama peningkatan 92 kasus di antara kekerasan oleh anak-anak. Ya. Tapi ini umum. Jadi kalau tadi mau pedagogik itu jelas di sekolah. Makanya pertanyaannya bagaimana di sekolah-sekolah itu. Nah, kemudian sudah adakah pendidikan perdamaian atau belum di sana itu? Kalau tadi di atas disampaikan ada ciri-ciri, misalnya ada yang tadi ada sekilas tadi mana ya? Di awal tadi kelihatannya ada 3 kategori tadi ya. Nah, secara historis sebenarnya ada 3 pendekatan ini. Reformasi, rekonstruksi, pendekatan transformasional. Nah,
berdasarkan ciri-ciri Tadi keluar sekarang. keluar ya. Iya, sampun masuk lagi, Pak. Oh ya, ya makanya ini kalau jadi kondisinya ini kemudian arahnya Anda kemana itu menjadi ini belum tuntas kelihatannya itu rasanya mbakanya itu. Nah penelitian ini arahnya mau kemana? Nah dengan kondisi yang ada mestinya kayak begitu itu. Jadi sudah ada belum pendidikan perdamaian kayak begitu. Sehingga di sini lanjutnya oke ini identifikasi. Di bagian fokus, nah pendidikan atau pedagogi perdamaian ini untuk siapa sebenarnya itu? Nanti untuk siswa, apa untuk guru, kepala sekolah? Nah, apakah guru, kepala sekolah sudah tahu? Kalau belum, nah ini misalnya, bagaimana pelaksanaannya? Kalau yang sudah tahu, mungkin secara sengaja, apa ada perencanaan pelaksanaan? Nah, kalau yang belum, kenapa? Nah ini yang mau dilihat siapa ini sekolahnya itu juga tadi belum tuntas akhirnya begitu itu. Kalau ini bagaimana proses sekolah tentang kekerasan. Nah, ini. Tadi sekolah itu begini Pak Najib misalnya nomor 2 ini. Bagaimana proses kepala sekolah dan guru tentang kekerasan siswa di sekolah dasar. Biasanya di satu sekolah, tapi di situ tidak pernah ada kekerasan. Nah, itu akhirnya ya karena tidak pernah mengalami ya normatif aja mungkin jawabannya kayak begitu. Oleh karena itu kalau tadi sudah ada, terus arahnya, atau mungkin nanti bisa membandingkan ini sekolah yang sudah atau sekolah yang baik, kayak tidak pernah ada kasus, sementara lain sudah ada bagaimana menangani kasus, atau mungkin khusus hanya yang sudah ada kasus. Nah, jadi ini tadi di latar belakang belum tuntas kalau menurut saya ini arahnya kemana itu. Ya. Kekerasan telah terjadi di lingkungan sekolah, baik oleh kepala sekolah. Nah, tapi ini di sekolah yang mana di Surakarta? Sebab datanya hanya ini aja yang Bapak sampaikan ya. Sehingga belum bisa menunjuk. Ini nanti pakainya apa kualitatifnya? Kelihatannya ini kualitatif. Kualitatif, Pak. Ya kualitatifnya apa? Etno. Etno. Yeah. Nah, kalau etno itu kira-kira mestinya kasus itu sudah ada atau belum? Kekerasan itu. Ini baru preliminary riset Pak untuk mendata itu. Makanya di latar belakang memang belum mengerucut. Iya, ya, makanya saran saya tadi ini ya belum tuntas itu. Jika ada silakan dituntaskan dulu dengan sumber-sumber kayak begitu. Mungkin sudah ada, sehingga nanti lebih jelas. Oh ini kalau mau lihat yang sudah ada di sekolah sana. Ya, kemudian kurangnya apa di etno, pelaksanaannya kayak begitu. Tapi kalau belum, juga bisa dilihat juga kenapa belum itu padahal disinyalir sekarang sudah mulai ada itu. Jadi arahnya ke situ ya, coba nanti biar ke sini bisa menjadi lebih mengerucut. Kalau ini jadi umum semuanya ini masih bertanya banyak kalau kayak begini ini ya. Jadi kalau bertanya misalnya bagaimana pola pendidikan permainan di sekolah itu artinya ini sudah mestinya sudah ada, tapi sekolah mana? Nah, ini kita yang bertanya kayak begitu itu ya. Mau pakai etno atau studi kasus terserah ya kayak gitu ya kalau saya sebenarnya tergantung dari Pak Najib nanti arahnya kemana. Terus di tujuan saya kira tujuan bukan kalimat tanya ya ini diakhiri dengan tanda tanya semuanya. Belum diap. Oke itu sementara itu beberapa catatan saya ya. Matur nuwun Prof. Dari teman-teman ada? Baik. Monggo, belum ada. Sepertinya belum ada nih Pak. Belum ada. Baik, kalau belum ada berarti kita lanjut ya. Kedua Pak Umar Yampap. Pak Umar. Ya. Oke.
Pak Umar posisinya di mana ini? Di Jogja, Prof. Udah di Jogja. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengarkan suara saya? Ya, dengar Pak. Dengar, Pak. Saya langsung aja. Di sini saya akan judul proposal saya itu pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal Bakar Batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Teman-teman, slide-nya bergerak ya? Bergerak. Bergerak. Oh. Bergerak, Mas. Saya langsung saja latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara di beberapa wilayah Papua, di sini pada tanggal 14 sampai tanggal 17 Maret 2022, buku ajar yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran saat ini adalah buku ajar berskala nasional dan materi yang diajarkan juga berskala nasional. Nah, di sini para siswa dituntut untuk membayangkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi karena bahan ajar yang digunakan semuanya diproduksi secara massal dan berskala nasional, sehingga bahan ajar dan bahan bacaan diambil dari seluruh negeri di Indonesia yang memiliki banyak kultur dan budaya. Hal ini dianggap kurang efektif karena pemahaman siswa masih terbatas pada batas-batas lingkungan mereka, dan buku teks yang ada tidak sesuai dengan teori biasa bahwa sesuatu yang konkret harus disajikan kepada anak yang berusia 10 tahun. Nah, di sini juga pada saat yang sama, masalah utama yang dihadapi oleh anak pada karakter di sini adalah dalam pembelajaran belum ada bahan ajar berbasis kearifan lokal dalam pendidikan karakter itu sendiri, yaitu pengembangan pribadi dan berkelanjutan. Nah, padahal kekayaan dan keragaman budaya di Papua itu serta nilai-nilai kearifan lokal berpotensi untuk dimasukkan dalam kurikulum, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bahkan dapat menjadi landasan pendidikan karakter berdasarkan informasi. Inilah hasil dari wawancara saya pada tanggal 14 dan sampai tanggal 17 Maret 2022. Terus next, di sini saya mencoba membahas sedikit tentang tradisi bakar batu. Yang pertama itu tradisi bakar batu. Di Papua ada sebuah tradisi yang cukup unik dalam memasak makanan. Nah, bakar batu namanya. Metode memasak ini menggunakan batu yang dibakar terlebih dahulu, kemudian ditumpuk dengan daun atau ilalang dengan lapisan batu lain yang telah dipanas. Mungkin teman-teman mungkin bisa lihat di gambar sebelah. Yang kedua itu tujuan bakar batu. Tradisi ini dilakukan pada acara-acara tertentu seperti dilakukan secara bergotong royong bersama warga sekampung. Tujuan dari diadakan tradisi ini diadakan untuk bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, atau juga penjemputan tamu, atau juga kelahiran dan perkawinan, ataupun pada saat penobatan kepala suku serta memanggil prajurit untuk berperang. Nah, inilah proses tradisi bakar batu. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa lihat di gambar. Yang pertama itu ada ubi atau sayuran, terus yang kedua itu ada dagingnya, terus ada lapisan daun pisang atau ilalang, yang warna coklat adalah batu panas. Nah, tradisi ini dilakukan tidak hanya untuk daging yang lain, untuk menghormati tamu atau masyarakat yang beragama Islam, daging yang lain bisa digantikan dengan ayam atau sapi atau kambing. Masyarakat Papua yang beragama Islam biasa melakukan tradisi pada saat bulan Ramadan atau kegiatan lain. Nah, ini mungkin ada gambar-gambar contoh di samping. Ini sebagai contoh untuk penjemputan tamu. Nah, kearifan lokal yang berlaku di masyarakat harus dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi, agar nilai-nilai kearifan lokal dijadikan dasar pembelajaran karakter di sekolah. Setiap siswa memiliki kepribadian yang perlu ditanamkan dan dilatih agar dapat berkembang dan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Melihat dari perilaku siswa pada saat ini, pengembangan dan pembentukan karakter sangat diperlukan guna mendorong lahirnya anak-anak yang baik dan berkualitas di sekolah dasar, khususnya untuk Papua. Nah, kita lihat bahwa di Papua itu, mungkin teman-teman mungkin bisa lihat di banyak media,
tiap tahun atau tiap generasi itu kan Papua itu sangat identik dengan kekerasan. Nah, oleh karena itu inilah sebagai salah satu untuk menguatkan karakter-karakter anak itu sejak dini. Nah, kearifan lokal masyarakat Papua itu dalam tradisi Bakar Batu dapat dimanfaatkan dalam pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar. Nah, pendidikan karakter sebaiknya dikuatkan sejak usia dini, khususnya anak usia sekolah dasar. Nah, menurut Piase, anak pada jenjang pendidikan dasar masuk ke dalam tahap operasional konkret. Nah, pada rentang usia sampai 7 sampai 11 tahun. Nah, Piase juga sangat mendasari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan sosial kultural. Nah, siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebaya dibandingkan orang lebih dewasa. Nah, kearifan lokal Bakar Batu yang di sini saya fokuskan pada karakter kalau menurut pusat kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, di situ kan disebutkan ada 18 karakter yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah. Tetapi di sini saya lebih khususkan untuk karakter-karakter yang ada di dalam kearifan lokal Bakar Batu sendiri. Seperti saya sudah jelaskan di proposal saya itu, kearifan lokal Bakar Batu itu seperti yang pertama itu religius, artinya bahwa patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap terhadap ajaran agama, misalkan sholat, toleransi, hidup yang rukun dan dengan orang lain. Nah, terus yang kedua itu loh kebijaksanaan pemimpin. Nah, merupakan suatu bentuk untuk interaksi sosial tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Nah, terus lagi yaitu tanggung jawab, artinya dapat dilaksanakan tugas untuk diri sendiri, lingkungan, dan juga masyarakat sekitar. Nah, terus yang berikut lagi yaitu ada sopan santun. Nah, artinya menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan terima kasih setelah diterima bantuan dari orang lain. Nah, terus peduli sosial, artinya merasa kasih sayang, penuh perhatian kepada sesama orang lain, serta menolong orang yang membutuhkan. Terus yang ketujuh itu yang saya jelaskan di proposal saya itu, nah itu nilai cinta damai, artinya sikap yang menyebabkan orang lain merasa tenang, aman, serta adanya kehadiran kita. Terus kerjasama, artinya sikap bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas dengan baik dan pemecahan masalah dilakukan secara bersama-sama. Nah, di dalam kearifan lokal Bakar Batu sendiri, kalau untuk Bakar Batu itu harus adanya kebijaksanaan pemimpin, artinya bahwa kepala suku berperan dalam situ. Nah, dia akan menyuruh seluruh warganya untuk semua bekerja sama untuk membakar batu. Terus adanya rasa tanggung jawab. Jadi semua masyarakat itu mereka bertanggung jawab dalam hal terisi bakar batu bersama. Misalkan laki-laki tugasnya untuk mencari kayu bakar atau mencari batu. Nah, perempuan tugasnya untuk membersihkan ubi-ubian, sayur-sayuran, dan sebagainya. Terus ada sopan santun. Nah, di dalam kearifan lokal Bakar Batu seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa di dalam kearifan lokal Bakar Batu itu harus adanya sopan santun. Jadi menghargai orang yang lebih dewasa dan sebagainya. Nah, terus adanya peduli sosial. Nah, di dalam kearifan lokal Bakar Batu itu ketika bakar batu itu ketika ada daging yang kurang. Nah, biasanya itu masyarakat itu tanpa perlu diperintahkan lagi, langsung mungkin ada daging yang kurang, masyarakat mereka mengambil, mereka punya ternak-ternak yang ada di rumah apa gitu, mereka untuk kasih ke bakar batu tadi itu yang merasa bahwa daging tadi itu kurang begitu. Nah, terus adanya nilai cinta damai. Ya, di dalam bakar batu itu adanya nilai cinta damai. Kalau di Papua itu kalau ada masalah besar, mungkin berperang apa gitu, kalau adanya namanya bakar damai, itu semua masalah itu akan terselesaikan dengan damai. Nah, terus adanya kerjasama. Tadi seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa di dalam bakar batu perlu adanya kerjasama. Tanpa kerjasama, bakar batu itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, terus di sini identifikasi masalah. Buku ajar cenderung menampilkan kearifan lokal daerah secara nasional, sedangkan daerah secara khusus belum tentu dikenal. Terus buku tersebut juga belum mampu mengakomodir atau menyesuaikan lingkungan sosial budaya dan geografis kita.
Terus yang ketiga itu topik pada bacaan masih jauh dengan kehidupan sehari siswa. Yang keempat, sikap perilaku menyimpang pada siswa salah satunya adalah faktor keluarga, yaitu kurang perhatian orang tua terhadap anaknya. Nah, terus yang kelima itu bentuk perilaku menyimpang terjadi pada siswa, yaitu mengganggu teman, pencurian, dan membuat gaduh di lingkungan sekitar. Terus dampak dari siswa tersebut yaitu menimbulkan rasa malu dan minder yang berpanjangan. Sedangkan dampak pada orang lain yaitu rasa kurang nyaman karena orang lain sering merasa terganggu. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran di sekolah dasar masih umum dan belum menggunakan kearifan lokal bakar batu sehingga bahan ajar untuk menguatkan karakter siswa sekolah dasar. Berikut pembatasan masalah. Di sini saya akan membatas masalah. Nah, di sini saya lebih berangkat dari masalah tersebut. Di sini saya fokuskan pada pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Terus perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana validitas bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas dari bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Terus yang terakhir, bagaimana kepaketan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Tujuan pengembangan. Yang pertama itu menghasilkan bentuk bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Terus yang kedua, menghasilkan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu yang layak untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Yang ketiga, menghasilkan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu yang efektif untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Yang terakhir, menghasilkan bahan ajar berbasis kearifan lokal yang praktis untuk menguatkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Di sini spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, produk bahan ajar berbentuk fisik berbasis kearifan lokal bakar batu berupa media cetak yang memiliki dimensi yang besar sesuai dengan tingkat siswa sekolah dasar. Yang kedua, produk bahan ajar menggunakan kertas ukuran A4 dengan dimensi kertas tebal, pengetikan menggunakan berbagai jenis ukuran dan ukuran huruf yang berwarna tinta terletak pada gambar dan motif dibuat beragam. Hal ini dilakukan dalam memberikan tekanan sebagai poin kemanerikan bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu. Terus yang berikut, perubahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu memiliki komponen yakni halaman sampul, kata pengantar, daftar isi. Nah, isi pada setiap kegiatan pembelajaran itu tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, latihan soal, pembahasan soal, referensi, uji kompetensi yang dilengkapi. Terus manfaat pengembangan. Yang pertama, bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu dapat digunakan sebagai acuan guru atau penelitian lainnya untuk mengembangkan buku ajar material lain. Terus yang berikut, bagi guru dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam bahan ajar berbasis kearifan lokal bakar batu pada siswa sekolah dasar. Terus bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan di sekolah lain dengan kondisi berbeda yang dapat menguatkan karakter siswa sekolah dasar. Sedangkan bagi siswa itu sendiri itu sebagai alternatif sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran diharapkan dapat bisa jadikan dalam menguatkan karakter siswa sekolah dasar. Terus asumsi pengembangan. Bahan ajar yang berisi fakta-fakta yang telah disaring dan diuji dengan teliti dapat memberikan informasi pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Bahan ajar berbasis kearifan lokal dapat mendorong siswa karena tidak hanya dihadapkan pada fakta dan peristiwa di dalam kelas, tetapi melainkan dapat menyediakan aktivitas yang bisa dilakukan di luar kelas. Nah, bahan ajar didesain dekat dengan lingkungan sekitar yang dapat membantu siswa untuk menguatkan karakter siswa sekolah dasar. Pengembangan bahan ajar yang disusun secara sistematis dapat membantu para guru dan siswa untuk menuju tujuan pembelajaran kearifan lokal yang diharapkan. Nah, dengan demikian kearifan lokal berperan menumbuhkan nilai siswa sehingga tidak hanya
menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga beradab yang dapat dibentuk melalui kearifan, sehingga siswa akan mampu memahami dan berperilaku dalam lingkungan sosial budayanya. Terima kasih. Terima kasih Prof dan teman-teman. Mungkin ada masukan atau saran, mungkin ada pertanyaan demi menyempurnakan dalam proposal saya itu bab 1. Terima kasih. Silakan teman-teman, ada tidak? Ada catatan? Pak Umar? Saya mau ngasih masukan aja Pak Umar. Mungkin yang pertama, keterhubungan antar paragraf Pak Umar ya. Paragraf 1 dan paragraf 2 ini kok sepertinya kurang nyambung ya Pak. Jadi menurut Wijaya ada 4 aspek: tujuan pendidikan, struktur, metode, perubahan. Kemudian dari sudut pandang di atas, sudut pandang yang mana ini? Ini mungkin ketersambungan narasinya perlu diperhatikan. Kemudian mungkin yang kedua, ada hasil penelitian yang sepertinya kurang begitu relevan Pak Umar ya. Misalnya dari penelitian Frick ini menceritakan tentang perilaku-perilaku negatif ya. Sementara fokus dari penelitiannya Pak Umar ini adalah terkait bakar batunya. Setelah bercerita tentang bakar batu, kearifan lokal, tapi kemudian kembali ke masalah-masalah saja yang kurang pas dengan kearifan lokalnya. Ya mungkin sementara itu Pak Umar. Terima kasih Pak Warren. Ada lagi yang lain? Belum? Baik, saya memanfaatkan waktu ya, biar tidak terbuang. Nanti yang lain bisa setelah saya. Pak Umar, dengar suara saya? Dengar, Prof. Jadi dari latar belakang tadi di atas tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian ini mulai di sini sudah diceritakan tentang sekolah melaksanakan kurikulum yang baru ya. Intinya sekolah melaksanakan kurikulum 13 maupun Merdeka semuanya mengadopsi bahan dasar dari buku guru, buku siswa yang disediakan oleh pemerintah. Buku ajar memang cocok sebagai buku ajar utama, namun buku ajar ditulis secara serentak untuk semua tingkatan. Pertanyaan saya begini, Pak. Nah, dan hal ini tentunya akan berdampak pada pendidik yang merasa. Nah ini perlu, tapi penjelasan kenapa perlu dilengkapinya itu, nah, penjelasan kurang Pak ya, dilengkapi. Jadi mengapa harus dilengkapi? Terus akan lebih bagus lagi. Jadi dari kondisi yang Bapak sampaikan ini, yang ini, itu coba dilihat, dianalisis begitu ya. Kelemahannya apa kalau hanya menggunakan sumber yang dari pemerintah. Nah, kayak begitu. Misalnya
Ya, misalnya Pak Umar, kalau untuk di daerah-daerah belum tentu konteksnya sama, karena setiap daerah punya karakteristik. Nah, misalnya kayak begitu caranya untuk menyambung rantai kognitifnya ya. Silahkan nanti dilengkapi bagaimana. Sehingga di situ nanti perlu dikembangkan bahan ajar yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan. Arahnya begitu, Pak. Itu ya, Pak Umar ya. Ya, terus ini sudah nyambung. Nah, makanya di sini bahan ajar yang akan dikembangkan. Nah, ini seperti Pak Najib tadi juga ini. Jangan gunakan kata peneliti kayak begini, Pak. Ini kalau dihilangkan aja maknanya sama. Bahan ajar yang akan nah ini sirinya pasif sudah dikembangkan, yaitu langsung gitu aja. Tidak usah pakai peneliti, saya penulis itu sudah. Kalau pasif sudah jadi. Nah, gini, apa kelebihannya ini? Sudah Bapak jelaskan belum ini? Nanti bahan ajar kalau yang berbasis kearifan lokal itu. Belum, Prof. Nampaknya belum ini. Ya, belum. Belum ya. Nah, ini makanya ini kelemahannya nanti kalau pakai ini jadinya begini gini. Nah, itu. Sehingga itu perlu dikembangkan kan begitu. Oke, terus ini tadi ya di sini di bawah ternyata ada ya, tapi di sini ketika saya baca tadi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat harus dihayati, diamalkan, diajarkan, diturunkan turun. Bagaimana hubungan dengan karakter batu bakar ternyata kan tadi pertanyaan ada kalimat itu. Hubungan itu tanya itu yang mungkin di bawah tadi ada ya penjelasannya tadi. Terus ini Bapak ngambil teorinya PHC. Saya kira PHC jangan diambil yang perkembangan kognitif, Pak Umar. Ya, jangan yang kognitif, tapi ambil perkembangan nilai atau perkembangan moral. Nah, itu. Misalnya ini, coba nanti dicek lagi ya. Kalau seingat saya ini ada heteronomous morality, ya, morality cooperation. Ya. Kalau ini kelihatannya morality heteronom itu 1 sampai 10 ya. Kalau yang morality cooperation itu 10 tahun ke atas, nah, gitu ya. Itu perkembangan. Silakan nanti dipahami lagi. Ya. Atau mau pakai yang lain, tapi yang jelas jangan kognitif ini ya. Sebab ini yang dibicarakan karakter itu kan tentang moral itu nanti. Lebih dekat ke moral, bukan kognitif. Pertanyaan rumusan bisa ya. Nanti sementara ini sambil jalan nanti bisa disesuaikan. Terus catatan saya tambahan saya di spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini produk yang dihasilkan berupa bahan ajar berbasis kearifan lokal, bakar batu yang dapat digunakan guru siswa sebagai bahan pembelajaran, yaitu dengan spesifikasi. Nah ini produknya apa ini yang perlu Bapak tegaskan itu ya. Produknya ini karena ini yang disampaikan adalah spesifikasi produknya ini di sini itu. Maka produknya apa? Sampaikan aja secara jelas. Kalau misalnya ada buku ajar ya, buku ajar atau bahan ajar bentuknya itu? Bahan ajar. Bahan ajar, bukan buku. Bukan, Prof. Buku atau bahan? Bahan, Prof. Bahan. Iya, Prof. Kalau bahan ajar bentuknya apa nanti ya? Bentuknya bahan ajar itu apa? Kalau tadi bandingannya kan menggunakan buku-buku yang diterbitkan pemerintah. Modul bisa, Prof. Kelengkapannya? Modul itu buku. Modul. Nah, makanya silahkan ini Pak Umar yang tahu, dia yang ingin mengembangkan apa, silahkan ya. Nah, kayak begitu. Mau modul, mau buku, mau apa silahkan. Tapi kalau bahan ajar itu kan nanti masih sangat umum gitu ya. Produk ini masih ya. Ini juga silahkan diuraikan secara spesifik kayak begitu ya. Kemudian untuk pustaka Pak,
ini sudah, tapi akan lebih bagus lagi dan nanti menjadi persyaratan Pak, mumpung masih di awal, saran saya sumber-sumbernya tambah sumber jurnal internasionalnya, sebab nanti akan di persyaratan nanti akan dilihat itu juga ya. Baik, Prof. Teksnya nanti di bab 2 juga ditambahkan gitu. Itu Pak Umar beberapa catatan dari saya ya untuk menyempurnakan ini. Terima kasih. Baik, monggo dari teman-teman mungkin ada yang mau memberikan masukan lagi punya Pak Umar. Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau belum ada berarti kita lanjut dulu ke Pak Ali. Monggo Pak Ali Farudin. Ya, matur nuwun Pak Wadan. Mohon izin Prof. Pamit saya share screen. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah rancangan dari proposal saya di bab 1. Mungkin sama dengan Pak Umar, mengambil nanti akan menggunakan metodenya adalah Assistant Development. Jadi judul saya adalah pengembangan model blended learning berbasis gamifikasi sebagai upaya mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik sekolah dasar. Latar belakangnya kita bisa mengetahui dan melihat bagaimana perkembangan di era digital ini, di mana berbagai teknologi informasi dan digitalisasi telah mendisrupsi berbagai aspek kehidupan kita, dan salah satunya adalah kita bisa memanfaatkannya dalam hal pendidikan. Dan ini akan menjadi hal positif di balik hal-hal negatif yang mungkin akan dan banyak kita temui dari adanya perkembangan teknologi informasi ini. Nah, salah satu yang kita kenal dan sekarang juga sudah mulai diterapkan dari berbagai jenjang, yaitu tentang blended learning. Nah, ini bisa dijadikan suatu strategi pembelajaran yang di mana dalam beberapa riset di jurnal internasional juga menunjukkan hasil yang positif dalam penerapan blended learning ini untuk mengoptimalkan hasil atau ketercapaian pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Namun berdasarkan hasil observasi, ini sementara, itu studi pendahuluan sementara, jadi beberapa sekolah yang menjadi prototipe atau menjadi sekolah percontohan yang akan menerapkan blended learning dari kementerian itu, ada beberapa kendala dan salah satu di antaranya adalah rendahnya motivasi dan partisipasi belajar siswa itu kurang optimal. Artinya mencoba untuk blended learning artinya ada online dan offline, tetapi keterkaitan partisipasi belajar siswa itu dirasa masih rendah. Begitu juga dengan motivasi ketika mengikuti blended learning. Kemudian sebagai alternatif dari beberapa hal setelah dikaji sementara, yaitu ada beberapa metode yang bisa diterapkan, yaitu dengan menggunakan konsep gamifikasi. Nah, seperti itu singkatnya. Kemudian beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kompleksitas ketercapaian hasil belajar siswa di jenjang sekolah dasar. Walaupun disederhanakan dalam kurikulum Merdeka Belajar, juga terasa materi yang harus dikuasai siswa ini cukup kompleks, dan ketika digunakan blended learning dirasa akan bisa membantu untuk ketercapaian hasil belajar yang lebih baik. Kemudian yang kedua, rendahnya motivasi dan partisipasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah di era digital ini usia sekolah dasar itu sudah bisa mengaplikasikan atau menerapkan dan juga mengakses teknologi informasi dengan sangat baik. Dan juga kita temui anak-anak ini sudah bisa men-searching informasi sendiri, entah itu dari berbagai platform, misalkan Google, kemudian YouTube, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga,
banyak sekolah yang sudah dilengkapi dengan IT, begitu juga dengan laboratorium komputer dan akses internet yang cukup baik ketika menerapkan blended learning. Nah, maka dengan itu rumusan masalah yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil pengembangan model blended learning berbasis gamifikasi sebagai upaya mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar peserta didik sekolah belajar yang valid. Yang pertama itu yang valid, kemudian yang kedua bagaimana kepraktisannya, kemudian yang ketiga adalah pengembangan blended learning ini harus efektif terhadap motivasi dan partisipasi belajar siswa di sekolah dasar. Nah, tujuannya menjawab dari rumusan masalah tadi, yaitu akan dikembangkan model blended learning berbasis gamifikasi ini yang valid, kemudian yang praktis, dan memiliki kategori efektif dalam meningkatkan atau mengoptimalkan motivasi dan partisipasi belajar siswa di sekolah dasar. Nah, baik, untuk spesifikasi pengembangan atau produknya adalah nanti akan dikembangkan model blended learning ini yang berbasis gamifikasi, yang nanti akan terdiri dari model, kemudian sintaksnya, kemudian teori-teori yang mendasari, itu teori kognitif, kemudian konstruktivis, dan pragmatisme. Dan model ini nanti akan dikolaborasikan dalam namanya blended learning. Jadi nanti akan ada tatap muka, kemudian online ini akan dikembangkan dengan e-learning dengan berbasis Moodle, kemudian mencoba mengintegrasikan dengan belajar.id, di mana belajar.id ini menjadi salah satu platform dari Kemendikbud yang dibawa oleh guru dan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran, terutama dalam mengefisienkan atau mengoptimalkan di kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian yang kedua, perangkat pembelajaran untuk menerapkan model blended learning ini akan berbasis gamifikasi, sesuai dengan nanti kita lihat kurikulum Merdeka Belajar yang akan kita sesuaikan. Kemudian nanti akan ada 3 buku yang akan memandu dalam blended learning ini, yaitu model pembelajarannya, kemudian panduannya, yang dimana panduan ini akan ada bagi guru dan buku siswa. Kemudian e-learning ini nanti akan didesain dengan Learning Management System atau disebut dengan LMS, yang nanti karena akan ada gamifikasi, nanti juga akan menerapkan artificial intelligence juga. Jadi nanti kita akan mendesain e-learning ini dengan beberapa fitur yang akan memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran, yang nanti akan memanfaatkan Moodle dan akun belajar.id. Yang terakhir, dalam hal ini perlu adanya asumsi pengembangan. Yang pertama adalah siswa dapat mengoperasikan dan mengakses internet secara mandiri, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran secara online. Kemudian yang kedua, guru yang memberi pembelajaran dengan menggunakan model blended learning ini sudah dapat mengoperasikan e-learning berbasis Moodle, dan harusnya ada tambahan satu lagi, yaitu belajar.id. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas internet di sekolah, dan begitu juga dengan siswa ini memadai atau mencukupi untuk mengakses beberapa hal yang nanti akan dibutuhkan dalam blended learning. Mungkin itu paparan dari saya. Barangkali ada tambahan atau masukan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Baik, monggo teman-teman. Nah, mungkin saya Mas Ali ya. Monggo Pak Waden. Oke,
Saya melihat ini bab 1 Mas Ali, startnya terlalu jauh. Pendidikan adalah tujuan pendidikan ya. Ini startnya terlalu jauh. Akan lebih bagus kalau mulai saja pada blended learning dan permasalahannya. Kalau di bawah kan sudah ada blended learning, kemudian gamifikasi, efektif gitu ya. Nah, dari pengembangan yang lalu itu kelemahannya apa? Nah, itu saya belum menemukan kelemahannya apa, sehingga itu bisa membangun alasan kenapa perlu dikembangkan blended learning berbasis gamifikasi ini. Oke. Nanti kalau hanya hasil positif itu pertanyaannya kan berarti sudah terjawab. Itu apakah efektif ya efektif kan gitu ya. Karena tidak ada analisis yang kemudian menunjukkan bahwa hasil-hasil penelitian sebelumnya itu masih ada kelemahan misalnya, atau masih kurang praktis misalnya. Itu aja Mas Ali. Turun Pak Waden. Menambahkan sedikit boleh? Monggo Mas Ibda. Oke, monggo. Mas Ali, ini terkait dengan blended learning. Kalau membaca beberapa artikel jurnal itu, blended learning ada tipe-tipenya ya. Kalau nggak salah ada 12 itu. Nah, mungkin Mas Ali di sini blended learning-nya tipe apa gitu lah. Rencananya menggunakan flipped classroom sih. Artinya ada kegiatan pembelajaran mandiri yang dilaksanakan oleh siswa terlebih dahulu secara secara online, kemudian nanti di kelas akan dioptimalkan. Itu beberapa sekolah yang sudah saya temui dan dirasa ini agak lebih memungkinkan ketika akan diterapkan dalam konteks di sekolah dasar. Ya, seperti yang disampaikan Mas Wadan tadi kan, intinya masih umum ya di blended learning-nya itu. Kalau bisa spesifik mungkin lebih bagus dicari kelemahannya, kemudian urgensi pengembangan itu apa ya. Kalau di beberapa artikel itu kan blended learning memang banyak ya. Ada lab rotation, remote blended learning, flag blended learning, dan seterusnya itu. Nah, itu kira-kira pilih yang mana, atau memang blended learning secara umum, biar ada keunikan, ada novelty-nya lah bahasanya. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan beberapa regulasi yang dikutip,
mungkin saya juga belum update ini, apakah ini masih berlaku atau tidak ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi lah, karena beberapa regulasi yang secara yuridis mungkin sudah, ini ya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, itu kan kayaknya sudah ada yang baru, Mas. Jadi ada undang-undangnya yang baru atau Permendikbud yang baru yang 2020 mungkin. Mungkin itu saja, Mas, beberapa catatan saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Hamidullah. Masih ada dari teman-teman? Tidak ada atau belum ada ya? Saya dulu kalau belum ya. Begini, yang pertama betul selamat Pak Ali Fahrudin ya. Ini sudah sampai Pak Ali Fahrudin ya. Sebentar, saya keliru buka proposalnya ini. Ya, Pak Ali Fahrudin, Bro. Oh, sebentar, mohon maaf, Pak. Sudah di-share ya proposalnya ya? Sudah, Prof. Saya bukanya kok Safrudin Ali kelas lain itu, Bro. Kelas iya, ini satu itu ada Ali Fahrudin ya. Saya bukanya Safrudin. Kembar siam ya. maaf ya. Oh. Sebentar. Pak Ali Fahrudin. Oh, yang gamifikasi ya judulnya. Oh, ya. Saya keliru bukanya, maaf ya. Ini 21 yang saya buka itu angkatan 20, maaf keliru ya. Begini Pak, nanti bisa dilengkapi yang lain ya, ini tadi ya karena keliru ini tadi. Kalau dari judulnya ini bagus, artinya ada gamifikasinya. Gamifikasi yang dipakai nanti yang seperti apa Pak? Kalau bisa disampaikan ini barangkali. Jadi rencananya ini nanti gamifikasinya secara digital, Prof. Artinya ya. saya akan menerapkan beberapa konteks game atau permainan atau ada misalkan levelisasi dan lain sebagainya nanti yang diterapkan dalam learning management sistemnya gitu. Artinya itu akan menjadi target juga ketercapaian siswa dalam memahami suatu konsep materi. Itu juga nanti tujuannya akan lebih menyenangkan atau akan ada daya tarik siswa dalam mengakses e-learning yang nanti akan disampaikan oleh guru. Begitu, Prof. Untuk konteksnya masih dipelajari, Prof. Oke, kalau tadi soalnya teman-teman nanyakan blended-nya, karena ini saya menanyakan basisnya. Gamifikasi itu juga nampaknya itu ada beberapa ya yang nanti yang modelnya yang mana itu saya kira perlu disampaikan sejak dari awal sehingga nanti tidak misleading ya orang-orang yang membaca itu tadi kalau blended-nya tadi ditanyakan. Kemudian yang kedua, ini sama seperti tadi ini kan juga pengembangan ya. Blended learning-nya tadi di sekolah mana yang sudah ada tadi?
Kalau saya itu di Palembang, Prof. Di Palembang. Di Palembang ada 2 sekolah yang kebetulan sudah pakai blended itu ya? Ya, apa namanya, sedang menyusun, dan itu bagian, katanya bagian dari apa namanya itu ya, pilot ya, pilot project gitu. Oh ya. SD 22 dan SD 224. Ya. Ya. Artinya memang sudah ada begitu ya, ini di sana itu. Nggih. Nah, kalau sudah ada, karena ini pengembangan dari yang sudah ada itu, tapi ini ditambahkan kan pakai berbasis gamifikasi kan begitu. Okay. Nah, seperti Pak Umar apa ya tadi ya, ini saya kira Anda perlu menganalisis yang sudah ini, keterbatasannya itu di mana. Sehingga itu perlu dikembangkan lagi atau dilengkapi lagi gamifikasi itu dengan gamifikasi yang Anda pilih itu. Kemudian disampaikan juga, kemudian kelebihannya apa, keunggulannya kalau dengan gamifikasi itu. Nah, disitulah nanti dari awal ketemu ya, novelty tadi yang disinggung Pak Ibda tadi. Jadi nampak di situ sejak dari awal arahnya ke sini. Ya. Intinya itu, gunakan aja referensi-referensi tentang gamifikasi penggunaan di dalam pendidikan. Ya. Seperti apa, atau di dalam pembelajaran. Ya. Kalau ini khusus mengoptimalkan motivasi dan partisipasi. Ya. Jadi di dalam pembelajaran seperti apa. Banyak saya kira itu. Tapi seperti tadi pesan saya, gamifikasinya yang spesifik ya. Kalau tadi Anda sudah menyampaikan barangkali ini masih perlu ditajamkan, ya itulah yang harus dilakukan. Tapi idenya ini sudah bagus kayak begitu. Keterbatasan terkait dengan blended learning secara umum ini juga perlu disampaikan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kekurangan itu muncul lagi. Ya. Selama ini sudah dilakukan secara umum seperti apa, dan itu terjadi misalnya seperti yang ada di SD 22 tadi, ya. Kemudian nanti tinggal dilengkapi dengan yang sudah Anda analisis itu tadi. Terus diidentifikasi. Kalau bisa ya, kalau bisa ini ditambahkan lagi, Mak, ya, untuk identifikasinya. Kalau menurut Anda, yang terkait dengan judul Anda yang mana ini? Karena namanya identifikasi itu kan nanti kemudian dipilih di masalah yang mana. Pembatasan itu bukan judul seperti ini pembatasan Anda kok jadinya judul lah kayak gitu ya. Maksud saya untuk pembatasan ini, oh ya Prof. Maksudnya saya hanya ingin membatasi dalam blended learning ini sebagai optimalisasi motivasi dan partisipasi belajar. Gitu. Oleh karena itu sejak dari identifikasinya mestinya sudah muncul di sana. Sebab dari identifikasi itu kan kristalisasi masalah-masalah yang ada di latar belakang itu. Jadi semuanya mestinya sudah ada. Kemudian dimunculkan di situ. Kemudian tidak semua itu diteliti, tapi dibatasi, makanya namanya pembatasan. Tapi tidak dalam bentuk judul kayak begini ini. Nah, misalnya dibatasi pada masalah seperti yang tertera pada identifikasi nomor 2, misalnya kayak begitu ya. Yaitu tentang bla 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 ini, ya. Bukan kemudian judul kayak begini ini. Terus untuk perumusan masalahnya ya. Perumusan masalah seperti tadi, sekarang itu untuk pengembangan kelihatannya ditanyakan mulai dari tadi, jadi analisis kondisi awal tadi. Jadi bagaimana kondisi blended learning yang ada sekarang itu seperti apa. Nah, kayak begitu. Kemudian nanti baru kemudian ditanyakan ini tentang Anda pakai kriteria valid ya, atau biasanya kelayakan ya. Kalau sudah layak akan kemudian
uji coba. Nah, itu kemudian efektivitas, urutannya biasanya kayak begitu. Praktis itu terakhir, ya. Praktisan itu terakhir. Dan itu sifatnya tidak uji coba loh, tapi praktis itu kan hanya respon saja gitu ya. Respon dari peserta didik itu, dan dari guru mungkin menyatakan wah ini mudah, membantu dan seterusnya. Makanya nanti di tujuan juga disesuaikan dengan rumusannya itu. Ini hasilnya nanti mengembangkan model blended learning berbasis gamifikasi itu ya. Gitu. Nah, terus produknya apa? Kalau model blended learning itu? Nanti akan muncul suatu konsep atau model blended learning itu, Pak. Yang sebelumnya kan belum ada konsep perintegrasian gamifikasi dalam blended learning. Nah, nanti maksud saya begini Pak Ali ya, Pak Ali, maksud saya ini nomor 1 model blended berbasis bla 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 dari prototip. Nah, saya kira ini perlu diuraikan lagi satu persatu. Jadi produk Anda kan satu modelnya. Ya, modelnya. Nah, nomor 2 perangkatnya ini juga mestinya ada karakteristiknya. Kemudian 3 buku panduan model. Ada buku tentang model pembelajaran, buku panduan guru, panduan siswa. Nah, ini masing-masing saya kira juga ada karakteristiknya ya. Kemudian e-learning-nya berbentuk LMS-nya. Ya. Silahkan nanti ini juga diberikan karakteristik itu semuanya kayak begitu itu ya. Dilengkapi, ini sudah ada. Tolong dilengkapi saja kayak begitu. Gitu. Oke, dari saya catatannya itu saja ya untuk melengkapi Anda di bab 1 ini. Nanti sambil jalan ditambah lagi, nanti dilihat lagi. Silakan teman-teman yang lain untuk melengkapi dari Pak Ali ini. Buat teman-teman masih ada yang mau memberikan masukan buat Pak Ali? Cukup sepertinya Pak Waden. Oke. Nggak ada? Yes, Pak Umar katanya mau menyampaikan, Pak Umar. Oh, ini silakan, masih ada. Cukup kayaknya. Oh, cukup. Gamifikasi bakar batu, Pak. Gamifikasi bakar batu untuk pendidikan batu pertanian. bakar. Sepertinya sudah tidak ada nih, Prof. Hari ini hanya 3. Ya. Oke. Kalau tidak ada bisa diakhiri ya. Baik. Ya. Untuk hari Selasa ya. Berarti nanti kita ketemu lagi hari Selasa. Hari Selasa siapa? Mbak Hesti, kemudian saya Mbak Wulan. Oh, Bu Kasni, Mbak Wulan. Satu lagi siapa? 4 ya? Mas Abdurrahim. Oh, Mas Aim. Indri, terus Herulan. Iya. Oh, Mbak Hesti nanti kelompok 4, Pak. Oh, mundur 2 ini. Cuma depan. Iya. Berarti Mbak Indri, Bu Kasni, Mbak Herulan, sama Mas Aim ya? Aim. Ya. Baik. Oke, siap Pak. Matur nuwun Pak Wahdan. Ya, kita ketemu hari Selasa. Aduh. Hari Selasa pukul berapa? Jam 1, Ibu, kalau hari Selasa. Jam 1. Jam 1. Oke, sesuai jadwal Bu Kasni. Baik, kita akhiri ya sesi kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon izin ya.
Ya, besok presentasi 5 menit ya, biar cepat kayak ini. Iya, karena 4 besok. Dan masih ada Pak Har, mungkin jadi tambah lama. Pirang halaman sih Pak Wahdan? Bebas. Slide tolong slide wae wes. Sebanyak-banyaknya Ibu sederhanakan wae. Pokoknya presentasi cepat. Sedikitnya. Sesingkat-singkatnya. Ya. Terus, mantap. Ayo, bakat batu kita. Mas Ali, kok jadi judul kita sama? Bedanya di... Oh, sama tuh Mbak. Apa jenengan? Aku semalam baru buat. Nah, ya kan yang kemarin aku presentasikan di konsentrasi IPA itu. Apa jenengan, Mbak? Bedanya dirimu berbasis gamifikasi, aku virtual laboratory. Terus dirimu